Apa yang tidak pernah diharapkan Cheng Yunlong terjadi. Zhao Chen dengan santai melemparkan kalung bintang-bintang yang mengelilingi bulan kepadanya, sambil berkata dengan acuh tak acuh, "Tentu, keluarkan dan lihatlah." Cheng Yunlong hampir mati ketakutan oleh tindakan Zhao Chen. Khawatir kalung Stars Are All Around itu akan jatuh ke tanah atau mengenai sesuatu, ia tiba-tiba melompat dari kursinya, bergerak lincah seperti monyet. Sulit dipercaya seseorang dengan tubuh gemuk seperti itu bisa secepat itu. Cheng Yunlong melesat maju dan meraih kalung bintang-bintang mengelilingi bulan. Dia menghela napas lega setelah memastikan kalung bintang-bintang mengelilingi bulan masih utuh, sambil merasakan punggungnya basah oleh keringat. Zhao Chen sudah memasuki bengkel dan menutup pintu. Melihat pintu bengkel yang tertutup rapat, perasaan Cheng Yunlong luar biasa rumit. "Tuan Zhao, kau terlalu lancang. Ini harta karun langka yang tak ternilai harganya. Dan kau melemparkannya begitu saja padaku? Apa kau harus begitu berani dan mendominasi?" Meski terkejut, Cheng Yunlong juga sangat tersentuh. Zhao Chen langsung memberinya kalung bintang-bintang yang mengelilingi bulan, menunjukkan kepercayaannya. Cheng Yunlong sangat bangga telah mendapatkan kepercayaan dari seorang ahli Feng Shui dan seorang ahli pemahat. Pada saat yang sama, warga Shufangzai pun berbondong-bondong datang. Semuanya mengeluarkan ponsel dan memotret kalung bintang yang mengelilingi bulan. Sambil mengambil gambar, saya terus berseru dan terkagum akan keindahannya. Di bengkel batu giok, Zhao Chen menyalakan dupa lain untuk menenangkan pikirannya, membuka cincin penyimpanannya, dan mengeluarkan ukiran batu raja obat. Selama ribuan tahun perkembangannya, pengobatan tradisional Tiongkok telah menghasilkan banyak sekali dokter terkenal. Yang paling terkenal adalah San Simiao, seorang dokter hebat dari dinasti Tang. Patung yang dipahat dari batu ramuan itu tidak lain adalah raja pengobatan yang terkenal. Zhao Chen tidak terburu-buru bertindak. Ia malah menangkupkan kedua tangannya, membungkuk dalam-dalam kepada patung San Simiao, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan San, saya telah menyinggung Anda." San Simiao, bagaimanapun juga, adalah seorang dokter senior dan hebat, dan orang tidak akan pernah bisa terlalu menghormatinya. Setelah melakukan semua ini, Zhao Chencai mengambil peralatan di atas meja dan mulai membongkar batu obat spiritual untuk membuat instrumen bedah pengobatan tradisional Tiongkok. Asal-usul bedah pengobatan tradisional Tiongkok dapat ditelusuri kembali ke periode 3 penguasa dan 5 kaisar, dan instrumen bedah paling awal terbuat dari batu, yang dikenal sebagai batu bian. Instrumen bedah ini dijelaskan secara rinci dalam buku Huang di Neijing, yang bahkan merangkum 16 metode perawatan batu bian. Kemudian, seiring perkembangan metalurgi dan kerapuhan batu bian, instrumen ini perlahan memudar dari sejarah dan digantikan oleh instrumen bedah yang terbuat dari logam. Berbagai kelemahan batu bian sama sekali tidak relevan dengan batu obat spiritual yang mengandung Qi. Di bawah pengaruh Qi, batu obat ini menjadi lebih kuat dan lebih tajam daripada logam, menjadikannya sempurna untuk membuat instrumen bedah. Selain itu, batu ini mengandung aroma obat yang kaya dan ajaib, dengan khasiat yang tak terbayangkan dalam menghentikan pendarahan, mengurangi peradangan, mempercepat proses nanah, dan mengeringkan bisul. Ini semua adalah hal yang tidak dapat ditandingi oleh peralatan bedah logam biasa. 1 jam berlalu dengan cepat. Setelah beberapa kali gagal dan membuang banyak ramuan spiritual, Zhao Chen akhirnya berhasil membuat 1 set lengkap instrumen bedah pengobatan tradisional Tiongkok. Panggilan. Zhao Chen menghela napas panjang dan memandangi seperangkat alat bedah batu lengkap di hadapannya. Ia bergumam dengan rasa takut yang masih tersisa. "Aku tidak menyangka seperangkat alat bedah pengobatan tradisional Tiongkok ini akan sesulit ini. Aku sangat berhati-hati. Dan bahkan dengan bantuan dupa yang menenangkan, aku masih gagal berkali-kali. Untungnya, aku berhasil. Kalau tidak, aku pasti sudah menyia-nyiakan batu pengobatan spiritual ini." Dia segera menjadi gembira lagi dan mengambil peralatan bedah satu persatu. Saat jemariku menyentuh peralatan bedah yang terbuat dari batu spiritual, perasaan luar biasa langsung muncul dalam hatiku. Seakan-akan peralatan itu adalah bagian dari tubuhku sendiri. Zhao Chen yakin bahwa dengan menggunakan seperangkat instrumen bedah ini, ia akan dapat menggunakannya semulus Jin Jiu Zhen. Bahkan tanpa menggunakan manik-manik tubuh, ia dapat dengan sempurna melihat kondisi area bedah hanya dengan seperangkat instrumen bedah ini, sehingga dapat melakukan perawatan yang paling tepat dan tepat waktu. Selain itu, perangkat bedah ini juga memiliki efek hemostatik, antiinflamasi, dan pengeluaran nanah. Tak berlebihan jika disebut sebagai keajaiban bedah. Meskipun Zhao Chen telah melihat banyak harta karun, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Kegagalan itu sepadan. Mampu menciptakan seperangkat instrumen bedah seperti ini, berapapun jumlah ramuan spiritual atau berapapun biayanya, semuanya sepadan. Sayang sekali saya belum mempelajari bedah pengobatan tradisional Tiongkok, jadi seperangkat instrumen bedah ini belum bisa digunakan untuk sementara waktu. Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, dia tiba-tiba tersentak dan berseru kaget, Namun, ia kemudian melihat sebuah buku baru muncul di bagian medis pada halaman informasi. Setelah membaca judulnya dengan saksama, ia menyadari bahwa itu adalah bedah pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak mungkin. Kebetulan sekali.
Rasanya seperti sedang membicarakan iblis dan dia muncul. Zhao Chen sangat gembira. Kemunculan bedah pengobatan tradisional Tiongkok tidak hanya berarti bahwa instrumen bedah ini dapat digunakan, tetapi juga bahwa ia telah memperoleh teknik medis yang benar-benar baru. Jika Anda menguasai bedah TCM, Anda tidak akan merasa tidak berdaya saat menghadapi penyakit bedah di kemudian hari. Setelah kegembiraan awal, Zhao Chen merenung dalam hati. Kemunculan bedah pengobatan tradisional Tiongkok sebagian berkat tekad yang kuat dan pemahaman mendalam saya tentang diagnostik TCM. Di sisi lain, sebagian besar karena saya terinspirasi oleh keajaiban bedah ini sehingga saya dapat memulainya lebih awal. Bagaimanapun, munculnya bedah pengobatan tradisional Tiongkok adalah hal yang hebat. Beberapa menit kemudian, Zhao Chen menenangkan diri, meletakkan peralatan bedah dan batu roh yang tersisa ke dalam cincin penyimpanannya, lalu membuka pintu dan meninggalkan bengkel. Setibanya di aula depan, ia terkejut mendapati Shu Fangzai sudah tutup. Semua pelanggan dan staf telah pergi, hanya menyisakan Cheng Yunlong di dalam, dengan hati-hati memegang kalung bintang mengelilingi bulan dan mengamatinya dari kiri ke kanan. Setelah bertukar sapa, Zhao Chen bertanya dengan heran, "Ada apa denganmu hari ini? Kenapa tutup sepagi ini?" "Saya tidak punya pilihan selain menutup toko." Cheng Yunlong mendongak dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, "Kalungmu membuat heboh di jalan barang antik. Ratusan ribu orang berbondong-bondong ke toko untuk melihatnya. Saya takut terjadi sesuatu, jadi saya harus meminta mereka untuk menutup toko." Zhao Chen sedang fokus membuat artefak di bengkel dan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Setelah mendengarkan cerita Cheng Yunlong, ia mengetahui bahwa kalung bintang mengelilingi bulan buatannya telah menjadi terkenal, terutama karena foto-fotonya telah diunggah ke internet, yang telah memikat dan membuat banyak orang tergila-gila padanya. Zhao Chen mendengarkan dengan takjub, mendapatkan pemahaman baru tentang pengetahuan dan kemampuan yang ditinggalkan Wu Peng dalam berbagai studinya. Ia kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kamu di toko selama lebih dari 1 jam, memegang kalung itu dan memandanginya? Apa kamu tidak bosan?" Cheng Yunlong mendesah, "Lelah? Mana mungkin? Harta karun yang begitu langka, apalagi 1 jam, bahkan jika aku menyimpannya selama 10 hari, setengah bulan, 1 atau 2 tahun, aku takkan pernah bosan." Meskipun enggan, dia segera mengembalikan kalung bintang-bintang yang mengelilingi bulan kepada Zhao Chen. Zhao Chen mengambil kalung itu tanpa melihatnya dan memasukkannya ke dalam saku. Tetapi sebenarnya menggunakan saku itu sebagai penutup untuk memasukkan kalung itu ke dalam cincin penyimpanannya. Bibir Cheng Yunlong berkedut saat dia menonton. "Ini harta karun langka yang tak ternilai harganya. Kamu cuma iseng-iseng memasukkannya ke saku? Kira-kira kamu bawa koin atau uang receh, ya?" Pada saat yang sama, saya juga agak tersentuh. Fakta bahwa Tuan Zhao bahkan tidak melihat atau memeriksanya menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa beliau sepenuhnya mempercayai saya dan sama sekali tidak khawatir saya akan menukar harta tak ternilai ini. Tanpa dia sadari, Zhao Chen dapat mengetahui sekilas apakah kalung bintang-bintang yang mengelilingi bulan telah tertukar. Sekalipun yang palsu dibuat agar terlihat sangat realistis, ia tidak dapat mengandung ki, apalagi memiliki formasi yang ia rancang sendiri. "Aku pergi dulu. Kerjakan saja dengan tenang. Terima kasih atas bantuanmu kali ini." Dengan lambaian tangannya, Zhao Chen bersiap meninggalkan Shu Fangzai. Cheng Yunlong segera berdiri untuk mengantarnya pergi. Wajahnya berseri-seri karena senyum, dan berkata, "Oh, tidak perlu terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk membantu Tuan Zhao. Jika ada yang Anda butuhkan dari saya di masa mendatang, beritahu saya. Saya berjanji, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan Anda." Dia masih berpikir untuk melayani Zhao Chen dengan baik sebagai imbalan atas kesempatan untuk meminta Zhao Chen membuatkan perhiasan giok untuknya. Setelah meninggalkan jalan antik, Zhao Chen kembali ke sekolah. Tetapi alih-alih kembali ke asramanya, ia pergi ke kebun obat herbal Tiongkok. Setelah masa budidaya yang begitu cermat, banyak tanaman obat di kebun herbal telah mengalami perubahan yang luar biasa. Zhao Chen berencana untuk memanen beberapa di antaranya dan membawanya, bersama daging ular dan kantong empedu yang diperolehnya di desa Jiantai, kepada pemilik restoran tepi danau. Jika bos ini memang seorang praktisi aliran Dingxi, Anda dapat memberinya bahan-bahan dan ramuan obat ini dan membiarkan dia memasak makanan obat. Masakan obat yang disiapkan oleh praktisi aliran Dingxi jauh lebih unggul daripada masakan obat biasa. Masakan ini tidak hanya dapat mengekstrak seluruh saripati dari bahan dan herba, tetapi juga dapat menggunakan metode khusus untuk menyebabkan bahan dan herba mengalami perubahan kualitatif, sehingga menghasilkan ki. Bagi orang awam, mengonsumsi makanan berkhasiat ini dapat memperkuat tubuh dan memperpanjang usia. Bagi mereka yang berlatih kultivasi spiritual, mengonsumsinya dapat meningkatkan praktik spiritual mereka secara signifikan. Dapat dikatakan bahwa masakan obat yang dimasak oleh praktisi sekolah Dingxi sama baiknya dengan pil yang dimurnikan oleh praktisi sekolah Danyao. Saat memasuki kebun tanaman obat Cina, Zhao Chen tidak terburu-buru memetik tanaman obat, melainkan berjalan-jalan terlebih dahulu. Meskipun dia tidak sempat mengurus kebun tanaman obat beberapa hari terakhir ini,
Tanaman obat di sana tetap tumbuh subur berkat bantuan formasi 5 elemen, jauh berbeda dari sebelumnya. Zhao Chen mengangguk puas sebelum memetik beberapa ginseng, angelica, dan polygonatum, di antara tanaman obat berkhasiat lainnya, lalu menaruhnya ke dalam cincin penyimpanannya. Dialah satu-satunya yang mengelola kebun obat herbal Tiongkok. Selama dia tidak mengosongkan semua herba, tidak akan ada yang menyadari jika ada yang hilang. Saat Zhao Chen meninggalkan kebun obat herbal Cina, ia bertemu dengan seekor kucing putih. Kini, dengan persetujuan Ma Guotao, kucing putih itu tak hanya boleh dipelihara secara terbuka di asrama, tetapi juga berkeliaran di sekitar kampus, tidur di ruang kelas manapun yang diinginkannya. Manusia tak hanya tak bisa mengusirnya, tetapi juga harus memberi makan dan memperlakukan tuannya dengan baik. Faktanya, kucing putih itu kini telah menjadi hewan selebriti di Universitas Kedokteran Tsinghua karena semua orang tahu bahwa kucing itu dibesarkan oleh Zhao Chen dan pernah menyelamatkan nyawa Zhao Chen dan Ma Guotao. Bagaimana mungkin ada yang tidak menyukai kucing yang begitu pintar dan menggemaskan? Namun, kucing putih itu memiliki kepribadian yang agak menyendiri. Dan selain Zhao Chen dan beberapa teman dekatnya, mustahil bagi siapapun untuk mengelusnya. Kucing putih itu sedang tertidur di bawah pohon ketika mendengar langkah kaki Zhao Chen. Ia membuka matanya dengan suara aus, melompat ke bahunya, dan menolak untuk pergi. Zhao Chen tidak mengusirnya. Ia membiarkan kucing putih itu mengikutinya jika ia mau. Lagi pula, kucing itu sangat cerdas dan hanya akan membantu, bukan membuat masalah. Setelah keluar dari gerbang sekolah, Zhao Chen memanggil taksi. Setibanya di Lakeside Residence, hari sudah mulai gelap, dan sudah waktunya makan malam. Ini adalah waktu tersibuk bagi warga yang tinggal di tepi danau. Begitu Zhao Chen keluar dari mobil dan memasuki kediaman di tepi danau, seorang gadis muda cantik berbusana Cheongsam menyambutnya dengan senyuman dan bertanya, "Halo Tuan, apakah Anda sudah punya reservasi?" Zhao Chen menjawab, "Saya di sini bukan untuk makan. Saya sedang mencari bosmu." Dia sudah menyelidiki dan mengetahui bahwa koki misterius itu juga pemilik tempat itu. Wanita muda itu berkata dengan sopan, "Tuan, maaf, bos kami biasanya tidak menerima tamu dari luar. Aku tahu aturannya." Zhao Chen merogoh sakunya, dan di balik pakaiannya, membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan sepotong ekor ular yang panjangnya hanya seukuran jari kelingkingnya, lalu menyerahkannya kepada gadis kecil itu. "Apa ini?" Gadis kecil itu tertegun, tidak mengerti apa yang dimaksud Zhao Chen. Zhao Chen berkata, "Berikan ekor ular ini kepada bosmu. Aku yakin dia akan tertarik bertemu denganku setelah melihatnya." Ini setelah ragu sejenak, gadis itu berkata, "Kalau begitu, silakan duduk di sini sebentar, dan aku akan membawa ekor ular ini ke koki untukmu." "Oke, terima kasih." Zhao Chen tersenyum dan berterima kasih, lalu berbalik, mencari bangku, dan duduk menunggu kabar. Gadis kecil itu berbalik dan berjalan ke rumah di tepi danau, bergegas menuju dapur. Di tengah perjalanan, seorang pria yang tampak seperti pengawas melihatnya, mengerutkan kening, dan memanggilnya, "Wei Wei, bukankah kamu sedang menyambut tamu di pintu masuk? Kamu mau kemana?" Gadis bernama Wei Wei itu segera berhenti dan menjawab dengan agak takut, "Kak Su, ada tamu datang ke pintu dan bilang ingin bertemu bos. Dia juga memberiku sesuatu dan menyuruhku membawanya untuk ditunjukkan kepada bos." Supervisor ini adalah yang paling galak dan paling sulit diajak bekerja sama di antara semua supervisor di Lakeside Inn. Jika ada staf layanan yang melakukan sesuatu yang sedikit tidak menyenangkan padanya, mereka akan langsung dihujani hinaan. Dan ketika ia mulai berteriak, ia menggunakan bahasa yang sangat kasar. Semua staf layanan di Lakeside Inn pernah dibuat menangis olehnya. "Lihat bos." Mandor Su mengerutkan kening dan mencibir. "Bos kita bukan orang yang bisa dilihat sembarang orang." Lalu dia bertanya, "Orang yang datang memberimu sesuatu untuk dibawa ke bos? Apa itu?" "Ini dia." Wei Wei segera menyerahkan potongan kecil ekor ular yang dipegangnya kepada Supervisor Su. Mandor Su menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu bertanya dengan bingung, "Benda apa ini? Bentuknya agak mirip ekor." Vivi dengan jujur menjawab, "Ya, itu ekornya, ekor ular." "Apa? Ekor ular?" Mandor Su langsung menunjukkan ekspresi jijik, buru-buru melempar ekor ular itu ke tanah, dan memarahinya dengan nada kesal, "Apa kau bodoh? Bagaimana bisa kau mengirim sesuatu seperti ini ke bos? Baiklah, kembali dan beritahu orang di pintu bahwa bos kita sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menemuinya." "Bohong? Itu bukan ide bagus," gerutu Vivi. Melihat Wei Wei berani bertanya, wajah Supervisor Su langsung muram, dan ia berkata dingin, "Ada apa dengan itu? Aku sudah sering melihat orang seperti ini. Mereka seenaknya mengambil bahan apa saja dan mencoba menjualnya sebagai barang berkualitas tinggi. Sampah seperti ini seharusnya dibuang saja ke tempat sampah. Bagaimana bisa kau membawanya dan mengganggu bos?" Setelah berkata begitu, ia mengeluarkan tisu dari sakunya, menggunakannya untuk membersihkan ekor ular dari tanah, membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya, menyekat tangannya, lalu memelototi Wei Wei sambil berteriak, "Kenapa kau masih berdiri di sana? Bermalas-malasan?
Cepat kembali ke pintu untuk menyambut tamu. Ya. Wei Wei merasa sangat dirugikan, tetapi ia tidak berani berdebat dengan Supervisor Su. Ia hanya bisa kembali ke pintu dan menjawab, Zhao Chen, sesuai instruksi Supervisor Su, bos kami terlalu sibuk untuk menemui Anda. Tidak ada waktu untuk bertemu denganku? Zhao Chen terkejut, bergumam dalam hati, mungkinkah tebakanku salah? Apakah pemilik restoran Lakeside bukan seorang kultivator dari sekte Dingxi, melainkan hanya seorang koki biasa yang suka berpura-pura? Kalau saja seseorang adalah keturunan aliran Dingxi, mustahil baginya untuk tidak melihat misteri di balik ekor ular itu. Karena pihak lain bukan seorang kultivator dari sekte Dingxi, Zhao Chen merasa tidak perlu membuang waktu lagi. Ia berdiri dan berkata, baiklah, saya minta maaf atas gangguan saya, tetapi saya tetap ingin berterima kasih karena telah mengirimkan barang dan pesan untuk saya. Wei Wei tersipu dan melambaikan tangannya berulang kali. Tidak berani menerima ucapan terima kasih Zhao Chen. Tepat saat Zhao Chen meninggalkan rumah di tepi danau, seorang pria bergegas keluar dari dapur. Orang ini sangat gemuk, tetapi gerakannya sangat lincah dan cekatan, dan kecepatannya mencengangkan, persis seperti macan tutul. Macan tutul yang gemuk dan montok. Sambil berlari dia menggerakkan hidungnya seolah sedang mengendu sesuatu dan tak lama kemudian dia sampai di Mandor Su. Bos, Supervisor Su tampak terkejut saat melihat orang ini. Dia tahu betul bosnya memang orang rumahan. Hanya saja, lokasinya agak aneh di dapur. Mandor Su sudah bekerja di restoran Lakeside selama lebih dari setahun, tetapi jarang bertemu dengan bosnya. Aneh rasanya kalau ia tidak terkejut tiba-tiba bertemu dengannya sekarang. Bos yang gemuk itu mengabaikan Supervisor Su, berjalan ke arahnya, mengendus dengan keras, dan bergumam pada dirinya sendiri. Benar, baunya berasal dari sini, tetapi mengapa saya tidak dapat melihat apapun? Dia menoleh ke Mandor Su yang tercengang dan bertanya, mana bahan-bahannya? Mana mereka? Mandor Su terkejut dengan pertanyaan itu dan bertanya dengan nada kosong, bahan apa? Bos gemuk itu menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan tampak mencoba mengidentifikasi komponen dalam bau itu. Baunya agak tengik, dan agak amis, seperti bau ular. Ya, itu ular. Bos gendut itu membuka matanya dan bertanya, mana daging ularnya? Ular, daging ular? Pengawas Su tiba-tiba teringat ekor ular yang baru saja dibawa Wei Wei. Mungkinkah ekor ular menjijikan itu sebenarnya merupakan bahan langka? Pengawas Su benar-benar tercengang. Melihatnya tetap diam, bos gemuk itu mengerutkan kening. Tak sabar, ia mulai mengendus-endus udara lagi, mencari jejak aroma. Pandangannya segera tertuju pada tong sampah di dekatnya ada di sini. Bos bertubuh gempal itu menerjang maju, meraih tong sampah, dan mengosongkan isinya sepenuhnya. Ia menemukan ekor ular itu, mengendusnya dengan saksama, lalu berkata dengan ekspresi gembira, ular yang luar biasa. Ular yang telah memelihara Ki, hanya selangkah lagi untuk menjadi roh. Makanan itu bisa dengan mudah dianggap kelas 2. Sayang sekali pemburu itu harus menunggu sampai benar-benar menjadi roh sebelum membunuhnya. Barulah daging ular itu bisa dianggap kelas 1. Tidak. Jika memang kelas 1, dengan tingkat keahlianku saat ini, aku tidak yakin bisa mengatasinya. Jadi, kelas 2 lebih baik, itu memungkinkanku untuk sepenuhnya memanfaatkan kemampuanku. Kepala pelayan, Su, benar-benar bingung, sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan bosnya. Ia juga bingung. Jika daging ular hanyalah bahan kelas 2, mengapa bosnya begitu gelisah? Lagi pula, meskipun bosnya masih muda, keahlian memasaknya luar biasa, telah memukau banyak koki ternama. Mengapa ia mengaku tidak bisa mengolah bahan-bahan kelas 1 dan hanya bisa memasak bahan-bahan kelas 2? Sebelum dia dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, bos gendut itu bertanya, dari mana ekor ular ini berasal? Pengawas Su menggigil, berkeringat dingin karena ketakutan. Kalau sampai bosnya tahu dia yang mengusir orang yang membawa ekor ular itu, dia pasti akan kehilangan pekerjaannya. Soalnya, bos gendut itu sudah berulang kali memperingatkan mereka bahwa kalau ada yang membawa bahan-bahan langka, mereka harus menunjukkannya langsung kepadanya agar dia bisa memeriksa dan mengambil keputusan sendiri. Mandor Su tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Jadi setelah ragu sejenak, dia memilih untuk berbohong saya tidak tahu. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, bos gendut itu memotongnya, kamu bohong. Aku tidak berbohong. Supervisor Su buru-buru mencoba menjelaskan, tetapi bos gendut itu sama sekali tidak memberinya kesempatan, dan berkata dengan dingin, meskipun kau berpura-pura tenang, suaramu tetap bergetar, yang berarti kau takut. Ada sedikit kepanikan dalam ekspresimu, yang berarti kau menyembunyikan sesuatu. Selain itu, ada aroma kebohongan dalam dirimu. Mulut pengawas Su ternganga. Suara gemetar dan ekspresi bingung bisa dimengerti. Tapi apa maksudnya kebohongan? Mengetahui ia tak bisa menyembunyikannya lagi. Supervisor Su segera memohon ampun bos, ini salah saya. Tadi ada yang membawakan ekor ular ini untuk Anda. Tapi karena akhir-akhir ini banyak orang yang mencoba menipu Anda dengan bahan-bahan langka palsu, saya khawatir dia salah satunya. Jadi saya buang ekor ular itu ke tempat sampah.
Bos yang gemuk itu mengabaikan pembenaran dirinya dan hanya bertanya, "Di mana dia?" "Hah?" Pengawas Su terkejut. Bos gendut itu melotot padanya dan berteriak marah, "Omong kosong. Aku tanya, di mana orang yang mengirim ekor ular itu?" Sang pengawas, Su, yang tadinya tampak begitu mengesankan di hadapan para staf, kini tampak gugup sekaligus malu. Ia berkata dengan wajah muram, "Aku sudah menyuruh Wei Wei untuk mengusirnya." Bos bertubuh tambun itu berbalik dan berlari menuju pintu masuk Lakeside Residence. Sambil berlari ia berkata, "Kamu dipecat. Aku akan meminta bagian keuangan memberimu gaji tambahan 3 bulan sebagai ucapan terima kasih atas kerja kerasmu selama setahun terakhir." Supervisor Su panik. Lakeside Residence tidak hanya membayar lebih mahal daripada tempat lain, tetapi juga menawarkan tunjangan yang sangat baik. Jika dia di PHK, hampir mustahil menemukan pekerjaan sebaik ini. Ia dengan panik berusaha mengejar bos gendut itu untuk memohon ampun, tetapi ia terlalu lambat. Yang bisa ia lakukan, wajahnya pucat, hanyalah berteriak, "Bos, saya salah. Maafkan saya, jangan pecat saya." Jawabannya hanya 2 kata tidak mungkin. Mandor Su dipenuhi penyesalan. Namun sayangnya, kehidupan tidak dapat diulang kembali. Bos yang gemuk itu berlari menuju pintu depan dan bertanya dengan cemas, "Siapa Wei Wei?" "Bos, ini aku." Wei Wei mengangkat tangannya. Bos gendut itu berlari menghampirinya dan berteriak, "Di mana orang yang membawa ekor ular itu?" "Dia sudah pergi," jawab Vivi. "Apa? Dia pergi?" "Tidak. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Cepat, ikut aku dan kejar dia." Bos gendut itu sangat bersemangat dan menarik Wei Wei ke pintu. Begitu mereka keluar, bos bertubuh gemuk itu pergi mengambil mobilnya. Tetapi mata Wei Wei berbinar. Sambil menunjuk Zhao Chen yang berdiri di pinggir jalan menunggu mobil, ia berkata dengan penuh semangat, "Bos, orang yang mengantarkan ekor ular itu ada di sana." Ternyata Zhao Chen tidak punya mobil dan hanya bisa memanggil taksi melalui aplikasi seluler. Lakeside Inn terletak di dalam taman lahan basah, dan mobil terdekat berjarak beberapa kilometer, yang akan memakan waktu lama untuk sampai di sana. Jadi, ketika bos gendut itu mengejarnya, ia bahkan belum bisa pergi. Bos yang berbadan gempal itu bergegas menghampiri Zhao Chen dengan beberapa langkah cepat dan bertanya, "Sobat, apakah kamu membawa ekor ular? Apakah kamu bosnya?" Tanya Zhao Chen sambil mengamati bos gemuk itu dari atas ke bawah. Orang ini tampak muda, berusia sekitar 20 tahun, dengan wajah tembam dan imut. "Benar." Bos gendut itu mengangguk dan berkata, "Ekor ularmu dibuang begitu saja oleh salah satu orang di tokoku. Untungnya, aku punya indera penciuman yang tajam dan menciumnya. Jadi aku tahu tentang itu dan mengejarnya. Fiuh, aku hampir mati kelelahan." Begitulah adanya. Zhao Chen akhirnya mengerti alasannya. Bos yang gemuk itu orangnya tidak sabaran. Tanpa sepatah kata pun, ia langsung ke intinya. Mendesak, "Kau datang ke sini ingin aku memasak daging ular? Tidak masalah. Daging ular ini cocok untuk membuat semangkuk sup ular. Tapi menurut aturan, setelah sup ularnya matang, mungkin itu akan menjadi milikku." "Oh, ngomong-ngomong, di mana sisa daging ularnya? Kau taruh di mana? Cepat bawa keluar." Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pembagian 2080 baik-baik saja, tapi aku mendapat 80% dan kamu mendapat 20%. Apa katamu?" Si bos gendut itu tertegun, mengira dia salah dengar. "Setelah sup ularnya jadi, aku akan ambil 8 bagian dan kau ambil 2. Zhao Chen mengulang perkataannya. Kilasan amarah melintas di wajah bos gendut itu. "Mustahil. Aturan saya di sini selalu, saya mengambil 90% makanan setelah matang. Kali ini, hanya mengambil 80% saja sudah diskon karena daging ularnya berkualitas baik. Kamu harus mengerti, meskipun daging ular ini enak, rasanya tidak akan efektif tanpa metode memasak saya. Jadi, keahlian memasak saya adalah kuncinya, dan saya berhak mengambil 80%. Zhao Chen mengangguk dan berkata, "Benar. Keahlian memasak aliran Dingxi memang mampu mengeluarkan qi yang terkandung dalam daging ular ini dengan sempurna, tetapi bukan berarti keahlian memasak adalah kuncinya. Jika tidak ada bahan yang mengandung qi, sehebat apapun keahlian memasakmu, kau tak bisa memasak tanpa nasi. Selain itu, selain daging ular, aku punya beberapa ramuan obat di sini yang bisa ditambahkan ke dalam sup ular untuk meningkatkan khasiatnya." Setelah berkata demikian, dia membalikan tangannya dan mengeluarkan beberapa tanaman obat yang dipetik dari kebun obat herbal Tiongkok dari cincin penyimpanannya. Bos bertubuh gempal itu tidak terburu-buru memeriksa ramuan obat. Ia malah menyipitkan mata ke arah Zhao Chen, dan setelah beberapa saat, ia melihat sekeliling sebelum bertanya dengan ekspresi serius, "Bagaimana kau tahu aku penerus sekolah Dingxi? Bagaimana kau tahu daging ular ini mengandung qi? Mungkinkah kau juga seorang kultivator?" Zhao Chen tersenyum tetapi tidak menjawab pertanyaannya. Bos gemuk itu menafsirkan reaksi ini sebagai persetujuan diam-diam Zhao Chen. Bos yang bertubuh gempal itu langsung memasang senyum ramah dan bertanya, "Saya tidak menyangka Anda ternyata sesama pelancong.
Bolehkah saya bertanya aliran pemikiran apa yang Anda anut? Sebelum Zhao Chen sempat menjawab, tatapannya tiba-tiba tertuju pada ramuan obat di tangan Zhao Chen. Ia tertegun sejenak, lalu berseru kaget, "Ini, ramuan obat yang bermutasi?" Memang, ramuan obat yang dikumpulkan Zhao Chen dari kebun herbal. Meskipun usianya masih rata-rata lagi pula, ia belum lama mengelola kebun itu, dan meskipun ia menggunakan teknik budidaya herbal yang diajarkan di lembar informasi, ramuan-ramuan ini baru berusia sedikit di atas 10 tahun. Tentu saja, mereka hanya dibudidayakan selama sekitar 10 hari tetapi anehnya, sekumpulan ramuan spiritual bermutasi, yang dipenuhi Qi, telah muncul dari kebun herbal tersebut. Saya tidak tahu apakah itu karena Universitas Kedokteran Sihua memiliki Feng Shui yang lebih baik, atau karena tanah dan air di kebun obat herbal Cina, atau mungkin efek tambahan karena berada di surga yang terpencil. Bahkan Zhao Chen terkejut dengan situasi ini. Ramuan obat yang bermutasi ini tentu saja tidak boleh diberikan kepada orang lain. Lagi pula, hal-hal baik seperti itu hanya akan sia-sia jika diberikan kepada seseorang yang tidak tahu nilainya. Maka Zhao Chen memanen beberapa di antaranya, berniat memasaknya dengan daging ular untuk meningkatkan khasiat sup ular. Sedangkan untuk bagian lainnya, ia akan menanamnya terlebih dahulu dan menggunakannya untuk alkimia bila diperlukan. Untuk mencegah pencurian, ia juga memasang perangkap di sekitar herba tersebut. Ia mempelajari hal ini dari para pemburu di pegunungan saat ia masih kecil, dan itu cukup untuk mencegah pencuri. Bos gendut itu hampir menjulurkan matanya ketika melihat ramuan obat yang bermutasi. Pada zaman dahulu, energi spiritual sangat melimpah, dan hewan serta tanaman obat yang mengandung energi spiritual praktis ada di mana-mana. Tempat itu bagaikan surga bagi para pembudidaya. Namun, seiring berjalannya waktu, energi spiritual di dunia perlahan-lahan menurun dan menipis. Kini, hewan dan tanaman obat yang mengandung energi spiritual sangat langka. Zhao Chen tidak terkejut melihat bos bertubuh gempal itu menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus gembira. Ramuan obat ini memabukkan hanya dari aromanya. Jika bisa dimasak bersama daging ular yang mengandung Qi untuk membuat sup ular obat, efeknya akan berkali-kali lipat lebih dahsyat daripada sup ular biasa. Suara bos gemuk itu terdengar agak teredam. Dan setelah diamati lebih dekat, mulutnya penuh air liur, yang bahkan menetes keluar. Garis-garis hitam segera muncul di dahi Zhao Chen. Ngiler banget, ya? Kalian dari sekolah Dingxi itu pecinta kuliner banget. Terkejut, tatapan bos gendut itu kembali tertuju pada Zhao Chen. Lalu ia berkata sambil tersenyum, "Jadi, kau penerus sekolah alkimia? Ngomong-ngomong, sekolah Dingxi kami dan sekolah alkimiamu punya banyak kesamaan." Zhao Chen telah mengetahui dari lembar informasi bahwa sekolah alkimia adalah salah satu dari sekian banyak sekolah kultivasi. Sekolah ini berkultivasi dengan membudidayakan tanaman obat dan memurnikan pil. Karena sulit dipelajari dan dikuasai, hanya ada sedikit penerus sekolah ini. Namun, setiap alkemis memiliki status yang sangat tinggi. Karena di dunia yang energi spiritualnya langka ini, pil sangat membantu untuk meningkatkan kultivasi. Tampaknya bos gendut itu salah mengira Zhao Chen sebagai penerus aliran alkimia karena ramuan obat yang bermutasi ini. Zhao Chen memanfaatkan situasi tersebut, tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi hanya bertanya, "Jadi, sekarang kamu harus setuju dengan pembagian 8020-ku, kan?" "Tidak, tidak." Bos gendut itu langsung melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kamu orang dari lorong dan membawa ramuan spiritual mutasi, aku bisa memberimu bagian yang lebih besar setelah hidangan obatnya siap. Bagaimana kalau begini? Kita bagi 50-50. Membaginya 5050 pun bukan jumlah yang sedikit. Tetapi Zhao Chen berpikir bahwa hal-hal baik tidak seharusnya dinikmati oleh satu orang saja. Ia juga berencana untuk berbagi sebagian dengan kucing putih dan teman-temannya, dan menyimpan sebagian di cincin penyimpanannya untuk dibawa pulang kepada keluarganya saat ia pulang untuk hari tahun baru. Ruang penyimpanan adalah lingkungan khusus di mana barang yang disimpan di dalamnya tidak akan rusak, tidak peduli berapa lama barang tersebut disimpan. Jadi pembagian 5050 tidaklah cukup. Aku akan memberimu 8, kamu beri aku 2, desak Zhao Chen, sambil menambahkan, asalkan kamu setuju, aku bisa menyediakan ramuan obat untuk keluargamu di tepi danau dalam jangka panjang. Mata bos yang gemuk itu langsung berbinar, dan dia buru-buru bertanya, apakah ini semua tanaman obat yang bermutasi? Mana mungkin? Zhao Chen memutar matanya dan berkata dengan kesal, tanaman obat mutan itu langka dan sulit didapat. Bagaimana bisa dibudidayakan semudah itu? Yang bisa kusediakan dalam jumlah besar adalah tanaman obat biasa, tapi aku jamin semuanya adalah tanaman liar yang sudah berumur puluhan atau bahkan ratusan tahun. Bos yang gemuk itu awalnya kecewa, tetapi kemudian dia menjadi tertarik. Meskipun ia tidak bisa mendapatkan herba spiritual mutasi, herba liar yang berusia puluhan atau bahkan ratusan tahun dapat diubah menjadi makanan yang mengandung Qi setelah ia memasaknya. Jika ia bisa mengonsumsinya dalam jangka panjang, tingkat kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Berapa harganya? Tanya penjaga toko yang gemuk itu. Zhao Chen tersenyum dan berkata, harganya bisa dinegosiasikan. Aku tidak akan menipumu.
Tapi aku punya satu permintaan saat aku datang ke sini untuk makan. Kamu harus memasak untukku sendiri. Tidak masalah, kata bos gemuk itu sambil tersenyum. Asalkan kamu bisa memberiku persediaan herbal obat liar berkualitas tinggi untuk jangka panjang, aku bahkan akan datang untuk makan setiap hari. Zhao Chen segera berkata, kamu sendiri yang mengatakannya. Aku menanggapinya dengan serius. Keduanya saling berpandangan, lalu tertawa terbahak-bahak. Bos gemuk itu akhirnya menerima pengaturan pembagian keuntungan yang diusulkan oleh Zhao Chen. Ia berkata sambil tersenyum kecut, aduh, kali ini aku benar-benar melanggar aturan. Aku, Hao Li, telah berkultivasi selama hampir 20 tahun, dan aku belum pernah bertemu pelanggan sesulit dirimu, juga belum pernah mengambil bagian sekecil itu. Bahkan ketika aku memasak bahan-bahan untuk rekan-rekan kultivator lainnya, aku selalu mengambil 70% sebagai imbalan. Zhao Chen mengabaikan desahannya dan bertanya, apakah kamu pernah bertemu dengan kultivator lain sebelumnya? Hao Li mengangguk dan menjawab, tentu saja. Rasa ingin tahu Zhao Chen langsung terusik, dan dia bertanya lagi, apakah Anda pernah melihat banyak kultivator? Tidak banyak, hanya 3 atau 5, jawab Hao Li. Budidaya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Pertama, kita perlu mengetahui metode budidaya. Kedua, kita membutuhkan dana yang sangat besar untuk mendukung kita sebelum bisa mulai bercocok tanam. Dengan dua hambatan yang tinggi ini, jumlah pembudidaya pasti akan sedikit. Zhao Chen memikirkannya dan setuju. Bagaimana seseorang bisa berkultivasi tanpa memahami metode kultivasinya? Ini bukan sesuatu yang bisa dipahami hanya dengan membaca kitab suci Buddha atau tahu dan berimajinasi liar. Soal pendanaan, itu bahkan lebih mudah dipahami. Tanpa uang, bagaimana seseorang bisa membeli ramuan obat, ramuan, dan artefak magis? Tidak semua kultivator bisa mandiri seperti Zhao Chen. Meningkatkan kekuatan dan membuat kemajuan lebih lanjut, mustahil tanpa menginvestasikan sejumlah besar uang. Dengan dua rintangan ini, ditambah duri dan rintangan bawaan dalam kultivasi, hanya sedikit yang mampu mencapai alam bawaan, apalagi menjadi abadi atau dewa. Lebih lanjut, para kultivator di alam perolehan tidak berbeda dengan orang biasa dalam menghadapi senjata dan meriam. Oleh karena itu, jumlah kultivator jauh lebih sedikit daripada di zaman kuno. Tidak berlebihan jika dikatakan mereka sangat langka. Misalnya, keluarga Zhao dari Jinling cukup kaya, tetapi meski begitu, mereka hanya berhasil membesarkan satu praktisi seni bela diri, Zhao Dekui. Hao Li menjalankan Lakesi di restoran bukan hanya untuk menarik orang agar membawakannya bahan-bahan langka, tetapi juga untuk menghasilkan uang. Dia menggunakan uang yang diperoleh orang-orang yang tinggal di tepi danau untuk mendukung praktik spiritualnya. Setelah bertukar basa-basi sebentar, Hao Li langsung ke pokok permasalahan, bertanya, apakah kamu membawa daging ular? Zhao Chen mengangguk aku membawanya. Hao Li melirik Zhao Chen beberapa kali dengan rasa ingin tahu, menyadari bahwa dia tidak membawa ransel maupun tas, dan bertanya-tanya di mana dia menyembunyikan daging ular itu. Meskipun bingung, Hao Li tidak mengajukan pertanyaan apapun. Setiap praktisi memiliki rahasia mereka sendiri. Baiklah, ikut aku ke dapur. Hao Li berbalik dan membawa Zhao Chen masuk rumah tepi danau, menuju dapur. Dalam perjalanan, ia dan Zhao Chen mengobrol dengan riang. Mereka merasa seperti sudah saling kenal sejak lama dan langsung menjadi saudara angkat. Setelah melewati koridor panjang bergaya antik sebuah rumah di tepi danau, keduanya memasuki halaman belakang, menyeberangi jembatan, dan tiba di sebuah pulau kecil di danau yang dikelilingi air, dengan luas hanya beberapa ratus meter persegi. Di pulau kecil ini berdiri sebuah paviliun bergaya antik yang diukir indah dan terinspirasi dari batu giok, yang melengkapi danau, jembatan tunggal, dan bulan yang terang, memiliki pesona yang mengingatkan pada puisi kuno. Ini dapur rumah keluarga Lakeside. Bagaimana menurutmu? Apa tidak apa-apa? Tanya Hao Li sambil menyeringai. Zhao Chen mengacungkan jempol dan berseru dengan tulus, tempat yang luar biasa. Kamu benar-benar tahu cara menikmati diri sendiri. Haha, kau menyanjungku, kau menyanjungku. Hao Li tertawa terbahak-bahak, lalu mendesah pelan dan berkata, sebenarnya, memasak itu semacam karya seni. Kalau suasananya tidak menyenangkan dan memengaruhi suasana hati, bagaimana kau bisa memasak hidangan lezat? Dipimpin oleh Hao Li, Zhao Chen memasuki dapur ini, yang penuh dengan pesona kuno. Dapurnya semi terbuka, sehingga orang di dalam bisa melihat pemandangan indah di luar dengan jelas. Bekerja di lingkungan seperti ini pasti akan membuat suasana hatimu lebih baik. Melihat Hao Li kembali, para koki yang sibuk di dapur menyambutnya. Namun, ketika mereka melihat Zhao Chen mengikuti di belakang Hao Li, mereka semua tercengang. Hao Li jarang membawa orang luar ke dapur. Menurutnya, dapur adalah medan perang, tempat latihan, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Mengapa ia bersikap berbeda hari ini? Mungkinkah orang ini rekan kerja barunya? Sementara sekelompok koki berspekulasi dengan rasa ingin tahu, Hao Li membawa Zhao Chen ke lantai atas ke lantai 2. Ada juga dapur di lantai 2, tetapi itu milik Hao Li sendiri.
Ia makan dan tinggal di sana. Di antara para koki di lantai 1, hanya 2 kepala koki yang sesekali bisa naik ke sana. Dan yang lainnya bahkan tidak bisa mendekati tangga. Para koki semuanya tercengang melihat Zhao Chen diundang ke atas oleh Hao Li. Kedua kepala koki itu bertukar pandang. Mereka sudah lama bekerja di sana dan pernah melihat Hao Li memimpin orang-orang ke atas. Setiap kali, Hao Li yang akan memasak sendiri. Mereka langsung meletakkan pekerjaan mereka dan berteriak kepada para koki yang masih linglung, "Kalian semua berdiri di sana untuk apa? Kembali bekerja." Mereka lalu memanggil yang lain untuk mengambil alih pekerjaan mereka sebelum bergegas naik ke atas. Mereka telah menyaksikan langsung keahlian memasak Hao Li, dan tidak berlebihan jika menyebutnya luar biasa. Tentu saja, mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengamati dan belajar. Ketika Hao Li memasak, ia tidak menghalangi orang lain untuk menonton. Lagi pula, mereka tidak akan memahami rahasia teknik memasak dan tidak akan bisa mempelajarinya secara menyeluruh. Mereka hanya bisa mempelajari beberapa keterampilan memasak. Saat kedua kepala koki naik ke atas, Zhao Chen telah mengeluarkan daging ular dari cincin penyimpanannya. Melihat Zhao Chen menyulap daging ular dari udara, mata Hao Li berkilat terkejut, tetapi ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya menduga bahwa Zhao Chen pasti memiliki semacam artefak magis. Segera setelah itu, Zhao Chen mengeluarkan empedu ular dan berkata, "Selain daging ular, aku punya sesuatu yang lain di sini. Bisakah kau memasaknya?" Melihat empedu ular itu, mata Hao Li berbinar. Ia mengambil empedu itu dan berkata, "Tentu saja bisa dimasak. Empedu ular yang kumasak setidaknya 5 kali lebih efektif daripada jika ditelan langsung." Zhao Chen mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu. Ini bukan kerja keras, bukan kerja keras. Memasak itu seperti kultivasi bagiku. Aku berharap bisa berkultivasi setiap hari. Sayang sekali bahan-bahan yang mengandung qi di dunia ini terlalu sedikit. Aku tidak bisa berkultivasi meskipun aku mau." Hao Li mendesah tak berdaya di akhir. Saat itu, kedua kepala koki naik ke atas. Hao Li berhenti membicarakan kultivasi dan mengganti topik, berkata, "Saudara Zhao, anggap saja seperti di rumah sendiri. Memasak sup ular dan empedu ular bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Saya masih perlu melakukan beberapa persiapan sebelum kita resmi memulai." Sambil berbicara, dia berjalan ke sudut tembok dan mengambil 9 potong kayu bakar. Zhao Chen meliriknya dan menyadari bahwa Hao Li menggunakan cukup banyak kayu bakar berkualitas tinggi. Semuanya cemara berkualitas tinggi. Masakan yang dimasak di atas api kayu memiliki aroma yang lembut dan menyenangkan. Lebih lanjut, di tangan para praktisi aliran bela diri Dingxi, kayu cemara dapat digunakan untuk menyelaraskan bahan-bahan dan ramuan obat, memurnikan dan menghilangkan kotoran. Hao Li mengambil pisau dari meja dan segera mulai mengukir pada 9 potong kayu bakar. Kedua kepala koki tidak dapat mengerti mengapa Hao Li mengukir kayu bakar, tetapi Zhao Chen segera menyadari bahwa ia sedang mengukir jimat. Tak lama kemudian, 9 jimat itu selesai dibuat, dan Hao Li membawanya ke tungku di tengah bangunan. Kompornya sangat bersih, tidak berlebihan jika dikatakan tanpa noda. Ternyata setelah setiap sesi memasak, Hao Li akan membersihkan abu dari kompor agar tidak mempengaruhi sesi memasak berikutnya. Hao Li berjongkok dan dengan hati-hati meletakkan 9 potong kayu bakar, masing-masing bertulis jimat, ke dalam tungku. Penempatan setiap potong kayu bakar dilakukan dengan hati-hati, dan tak lama kemudian ke-9 potong kayu bakar tersebut ditumpuk membentuk menara. Sebuah formasi kecil pun dibangun. "Kamu salah." Saat itu, Zhao Chen tiba-tiba berbicara, mengejutkan Hao Li. "Ada apa?" Hao Li berbalik dan bertanya. Zhao Chen menunjuk ke menara susunan sihir yang dibangun dari kayu bakar di tungku. Menara 9 api indah ini tidak dibangun dengan benar. Kayu bakar ketiga seharusnya berada 2 cm di sebelah kiri, dan posisi kayu bakar ke-6 seharusnya ditukar dengan posisi kayu bakar ke-8. Tepat saat Hao Li sedang mengumpulkan kayu bakar, selembar informasi muncul berisi pengantar tentang pagoda 9 api yang indah dan metode penataannya. Setelah mengamati, Zhao Chen menemukan bahwa penataan Hao Li berbeda dari yang tercatat di lembar informasi dalam 2 hal. Informasi itu diturunkan oleh Wu Peng, jadi tidak mungkin salah. Satu-satunya kesalahan pasti dibuat oleh Hao Li. Meskipun pagoda indah 9 api yang didirikan Hao Li masih dapat digunakan, efektivitasnya akan berkurang, dan beberapa kekurangan juga akan muncul, jadi lebih baik membiarkannya memperbaikinya. Hao Li melirik Zhao Chen, lalu ke pagoda 9 api yang indah di dalam tungku. "Lalu terkekeh kau tahu tentang pagoda 9 api yang indah? Apa kau pernah melihat seseorang memasangnya sebelumnya?" Sayangnya, entah kau salah, atau orang itu memang terlalu tidak kompeten. Pagoda 9 api yang indah seharusnya dipasang seperti ini. Itu cara yang benar. Zhao Chen menggelengkan kepala dan berkata, "Dengan pengaturanmu, pagoda 9 api indah akan baik-baik saja dengan api yang tinggi, tetapi api yang rendah akan sangat sulit dikendalikan. Kau harus selalu berada di dekat tungku untuk memantau api. Jika kau tidak hati-hati, daya tembaknya akan sangat berfluktuasi." Hah? Ekspresi Hao Li langsung berubah, karena Zhao Chen benar.
Setelah merenung sejenak, Hao Li berjalan ke sudut, mengambil 9 potong kayu bakar lagi, mengukir rune di dalamnya, dan menyusun pagoda 9 api indah yang baru sesuai instruksi Zhao Chen. Kemudian ia menyalakan korek api, dan api kecil itu langsung membakar pagoda 9 api indah. Kedua kepala koki yang menonton dari pinggir lapangan menatap dengan heran, tidak dapat memahami mengapa 9 potong kayu bakar yang ditumpuk menjadi satu bisa terbakar begitu mudahnya. Yang lebih mengejutkan mereka masih akan terjadi. Tidak seorang pun tahu bagaimana Hao Li melakukannya. Namun kobaran api di pagoda indah 9 api segera melemah, berubah dari api bela diri yang intens menjadi api sipil yang lembut. Hao Li minggir dan mulai mengamati. Seiring berjalannya waktu, keterkejutan di wajahnya semakin dalam. 5 menit berlalu, dan api tetap tidak berubah pada tingkat yang sama. 10 menit berlalu, dan meskipun api berkedip-kedip, panas yang dipancarkannya tetap konstan. 20 menit berlalu, dan masih sama saja. Mulut Hao Li ternganga karena terkejut pagoda 9 api indah yang kubuat sebelumnya ternyata salah total. Pantas saja terbakar tidak stabil saat apinya kecil. Tiba-tiba ia mendongak dan bertanya kepada Zhao Chen, di mana kau belajar metode konstruksi yang benar ini? Zhao Chen, tentu saja, tidak bisa mengatakan yang sebenarnya saya melihatnya di sebuah buku kuno. Buku apa? Desak Hao Li. Zhao Chen terus berbohong saya tidak tahu. Sampul bukunya rusak. Hao Li kemudian bertanya, apakah buku itu berisi informasi tentang aliran pemikiran lain dalam seni kuliner? Zhao Chen mengangguk ya. Bisakah kau mengajariku? Tanya Hao Li penuh harap. Aku bahkan bersedia menjadi muridmu. Kedua kepala koki yang berdiri di dekatnya menatap dengan heran, mulut mereka menganga. Dalam kesan mereka, Hao Li selalu sombong dan angkuh. Mengapa ia bersikap begitu berbeda hari ini? Mengapa ia menuntut seseorang untuk mengajarinya, atau bahkan menjadi muridnya? Mereka tidak tahu betapa pentingnya pengetahuan terkait praktik spiritual bagi para praktisi. Dharma, kekayaan, sahabat, dan kedudukan adalah 4 elemen penting dalam kultivasi. Dengan Dharma menempati peringkat pertama, menunjukkan betapa pentingnya. Demi pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, bahkan Hao Li yang sombong dan angkuh pun dapat menelan harga dirinya dan mengabaikan harga dirinya. Mengajar? Bagaimana cara mengajar? Zhao Chen tersenyum getir pada dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa-apa tentang metode kultivasi sekolah Dingxi. Namun, ia tidak menunjukkan rasa takut dan dengan tenang berkata, saya tidak berencana menerima murid untuk saat ini, tetapi saya tetap bisa memberi Anda beberapa petunjuk. Anda terus memasak, dan saya akan mengawasi dari samping. Jika ada kesalahan, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Oke, terima kasih banyak, Tuan Zhao. Hao Li mengangguk penuh semangat, dan sapaannya kepada Zhao Chen berubah dari saudara menjadi tuan. Ia pertama-tama menata ulang pagoda 9 api yang indah di dalam tungku sesuai saran Zhao Chen. Saat hendak melanjutkan ke langkah berikutnya, ia melihat dua kepala koki berdiri di sampingnya, mengerutkan kening, dan berkata, kalian berdua turun dulu. Jika dia memasak sendiri, kedua koki itu tidak akan peduli jika mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Namun, sekarang Zhao Chen akan memberinya arahan, yang bisa dibilang mewariskan keahliannya. Karena itu, kedua kepala koki itu tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Bimbingan Zhao Chengken merupakan suatu bantuan besar, dan dia tidak dapat memanfaatkannya. Kedua kepala koki itu pergi dengan perasaan menyesal. Hao Li kemudian menutup tangga sebelum kembali ke kompor untuk mulai memasak daging ular dan kantong empedu ular. Zhao Chen berdiri di sampingnya, terus-menerus memberinya petunjuk. Teknikmu menggunakan pisau daging sudah cukup bagus, tapi penerapan tenagamu masih kurang. Coba atur seperti ini. Urutan penambahan obatnya salah, ginseng seharusnya ditambahkan terakhir. Menepuk pot tanah liat dan menggunakan telapak tangan untuk menggetarkan bahan-bahan dan herba agar saripatinya keluar adalah pendekatan yang tepat, tetapi sebaiknya Anda tidak memilih teknik telapak tangan ini. Terlalu kuat. Tidak adakah yang lebih lembut? Ya, teknik telapak tangan yang lembut ini. Kekuatan yang lembut dapat mengeluarkan saripati bahan-bahan dan herba dengan lebih baik. Zhao Chen terus berbicara hingga Hao Li menyelesaikan pekerjaannya sebelum dia berhenti. Hao Li menutup panci dan menghela napas panjang lega. Selanjutnya, kita tinggal merebusnya dengan api kecil selama setengah jam, lalu siap dinikmati. Ia kemudian berbalik dan membungkuk dalam-dalam kepada Zhao Chen. Guru Zhao, terima kasih atas bimbingan Anda. Sungguh, sepatah kata dari Anda lebih berharga daripada 10 tahun belajar. Jangan bahas itu. Zhao Chen melambaikan tangannya dan berkata terus terang, aku memberimu petunjuk karena aku punya alasan sendiri. Hanya jika kau melakukan semua pekerjaan dengan sempurna, daging ular, empedu ular, dan ramuan obat bisa dimasak hingga mencapai cita rasa terbaik dan memberikan efek maksimal. Hao Li berkata dengan sungguh-sungguh, apapun niatmu, bimbingan dan instruksimu kepadaku adalah sebuah fakta. Bagi seorang kultivator, kebaikan menerima instruksi hampir setara dengan kebaikan menyelamatkan nyawa. Kamu mungkin tidak peduli, tetapi aku harus mengingat kebaikan ini. Zhao Chen tertawa dan berkata,
Baiklah, baiklah, jangan terlalu sopan, kita berteman. Benar, kita berteman. Hao Li mengangguk penuh semangat. Jika Tuan Zhao membutuhkan sesuatu dariku, Hao Li, tolong beritahu aku, dan aku akan melakukan yang terbaik tanpa ragu. Karena kita berteman, jangan panggil aku guru, panggil saja aku saudara, kata Zhao Chen. Baiklah, saudara Zhao. Hao Li mengangguk penuh semangat. Setengah jam kemudian, hidangan obat daging ular dan hidangan obat empedu ular disajikan satu demi satu. Zhao Chen berseru, saudara Hao, ambillah bagianmu. Hao Li menggelengkan kepalanya, semua hidangan obat ini dimasak di bawah bimbinganmu. Aku sudah menerima instruksimu, bagaimana mungkin aku bisa makan lagi hidangan obat ini? Keduanya sopan, tetapi kucing putih itu sama sekali tidak sopan, melompat ke atas kompor untuk memakan makanan obat. Nah, jadi itu yang kau lakukan setelah mengikutiku. Zhao Chen terkekeh, berbagi sedikit dengan kucing putih itu, yang langsung melahapnya. Zhao Chen mencoba membujuk Hao Li beberapa kali lagi, tetapi melihat bahwa dia bertekad untuk tidak menerima uang itu, dia berhenti bersikap malu-malu. Setelah bertukar informasi kontak, Zhao Chen menolak tawaran tumpangan dari Hao Li, menggunakan aplikasi seluler untuk memanggil mobil, dan kembali ke Universitas Kedokteran Xihua. Setelah turun dari mobil, dia memanfaatkan kesempatan saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan untuk memasukkan makanan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Ketika aku kembali ke asrama, ketiga saudaraku sudah kembali. Liu Ju bertanya, kakak ketiga, kemana saja kamu? Sudahkah kamu menyiapkan hadiah ulang tahunmu? Siap? Zhao Chen mengangguk. Ada apa? Tanya Wu Yan penasaran. Zhao Chen membuat semua orang penasaran, kalian akan tahu besok. Masih membuat kita penasaran? Wu Yan memutar bola matanya. Tidakkah kau akan menunjukkannya pada kami agar kami bisa memberimu saran? Apa kau tidak takut Lin Sui tidak suka hadiah ini? Saya sangat yakin dengan bakat saya, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Besok, kalian semua akan takjub. Ketiganya serentak mengacungkan jari tengah padanya, jelas tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Zhao Chen bangun pagi-pagi sekali dan menghabiskan waktu lama merapikan penampilannya di depan cermin. Hal ini membuat ketiga saudaranya tertawa kecil sendiri-sendiri cukup lama. Setelah bersiap-siap, mereka berempat naik taksi ke alamat rumah Lin Sui. Sedangkan para gadis, mereka sudah pergi ke sana bersama Lin Sui pagi-pagi sekali. Di dalam mobil, Zhao Chen menyentuh kotak cendana yang berisi kalung bintang-bintang mengelilingi bulan. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Dia sangat penasaran seperti apa ekspresi Lin Sui setelah melihat kalung itu. Kejutan? Mabuk? Atau dia sedang tenggelam dalam pikirannya? Saya sungguh menantikannya. Setengah jam kemudian, taksi berhenti di pintu masuk sebuah komunitas villa kelas atas. Setelah keluar dari mobil, Wang Rongfeng melirik gerbang megah kompleks perumahan yang menyerupai Arc de Triomphe di Paris, lalu mendecakkan lidahnya dengan takjub. Lin Sui tinggal di sini? Aku tidak menyangka dia benar-benar wanita yang kaya, cantik, dan berbudi luhur. Ia kemudian menyikut Zhao Chen dan menggodanya. Kakak ketiga, bagaimana perasaanmu sekarang? Apa kau tidak merasa semakin tertekan? Zhao Chen memutar matanya dan mengucapkan dua kata dengan nada kesal, nyahlah. Keempat orang itu berjalan menuju gerbang dan menjelaskan tujuan mereka kepada petugas keamanan komunitas. Para petugas keamanan di sini sangat bertanggung jawab. Mereka pertama-tama menghubungi keluarga Lin Sui melalui telepon rumah, dan baru setelah menerima konfirmasi, mereka membuka gerbang dan mempersilakan keempat orang itu masuk ke dalam kompleks. Segera setelah itu, seorang staf manajemen properti datang dengan mobil listrik wisata dan mengantar keempat orang itu langsung ke pintu masuk Villa Lin Sui. Begitu saya keluar dari mobil, saya melihat sedan Mercedes-Benz S-Class berhenti di tempat parkir di luar villa. Pintu mobil baru saja terbuka, dan sebelum seseorang terlihat, sebuah suara tajam dan sarkastis terdengar, oh, bukankah ini Zhao Chen? Kau kesini juga untuk pertemuan bisnis Lin Sui? Kenapa kau tidak menghabiskan sedikit uang untuk membeli pakaian yang layak? Kau datang dengan pakaian murahan? Apa kau tidak takut mempermalukan diri sendiri? Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya, menoleh ke arah sedan Mercedes-Benz S-Class, dan melihat seorang pemuda dengan seluruh wajahnya memar keluar dari mobil bersama pasangan parubaya. Orang yang berbicara adalah pemuda itu. Zhao Chen merasa pemuda itu tampak agak familiar, tetapi dengan wajahnya yang memar dan bengkak, sungguh sulit mengenali siapa dia. Jadi dia bertanya, siapa kamu? Pemuda itu terkejut sejenak, lalu berkata, saya Ye Feng. Zhao Chen berkata dengan heran, kamu Ye Feng? Bagaimana kamu bisa berubah wujud seperti ini? Kukira ada piksi yang melompat keluar. Wajah Ye Feng langsung menjadi gelap, dan kebencian di hatinya membumbung tinggi ke langit. Aku jadi begini gara-gara kamu. Penggemarmu cuma preman. Mengingat momen saat dia dipukuli, Ye Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik, merasakan luka-lukanya mulai sakit lagi. Feng Feng, siapakah orang-orang ini? Tanya wanita parubaya yang berpakaian elegan. Ye Feng menjawab, Bu,
Mereka semua mahasiswa Universitas Kedokteran Sihua, jadi mereka juniorku. Dia sengaja menekankan kata-kata junior untuk mengingatkan Zhao Chen dan ketiga orang lainnya bahwa mereka adalah junior dan seharusnya lebih menghormatinya, senior mereka. Zhao Chen mengerti maksud tersiratnya dan tak dapat menahan diri untuk mencibir. Para ahli medis seperti Li Heping, Qiao Zisui, dan Profesor Tu jauh lebih unggul darimu dalam hal kemampuan dan status. Aku bisa mengobrol dan tertawa dengan mereka dengan mudah. Kau pikir kau bisa mengharapkanku untuk menghormatimu? Sebaiknya kau tunjukkan padaku beberapa kemampuan dan prestasi yang akan membuatku dihormati dulu. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu yang juga memandang Ye Feng dengan jijik, tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Reaksi keempat orang itu membuat ekspresi Ye Feng makin muram. Untungnya, ibunya tiba-tiba angkat bicara dan menyelamatkannya. Ada apa dengan Universitas Kedokteran Sihua? Kenapa mereka menerima mahasiswa yang tidak berbudaya seperti itu? Feng Feng, kamu tidak boleh seperti mereka. Liu Ju tak tahan diolok-olok adiknya, jadi ia langsung membalas, kalaupun dia mau belajar, dia tidak bisa. Kakak ketiga kita mengalahkan keluarga dokter. Keahlian dan etika medisnya dipuji banyak profesor dan senior ternama. Soal putramu, dia mungkin harus gagal ujian akhir dan harus mengulangnya, kan? Bukan hanya Ye Feng yang tampak mengerikan, tetapi orang tuanya pun demikian. Bahkan saat memukul anjing, Anda harus mempertimbangkan pemiliknya. Jika Anda memarahi anak Anda di depan orang tuanya, bagaimana mungkin mereka bisa merasa senang? Namun, Zhao Chen dan kelompoknya cukup senang. Ibu yang melotot padanya dan mendengus, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kamu sama sekali tidak punya sopan santun. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang sepertimu sudah menguasai semua tata krama dasar, kata Liu sambil merentangkan tangannya dengan ekspresi tak berdaya. Zhao Chen dan dua orang lainnya semua memandang dengan heran, tidak pernah menyangka pemimpin mereka begitu cerdik saat mulai berdebat. Ibu Ye sangat marah hingga wajahnya memerah. Ia ingin membalas, tetapi ayah Ye menariknya kembali dan memarahi. Cukup. Kenapa kamu bertengkar dengan beberapa anak? Keluarga Lin sudah keluar. Jangan biarkan mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Ketika Ibu Ye menoleh, ia melihat seseorang memang keluar dari villa untuk menyambut mereka. Setelah memelototi Zhao Chen dan keempat temannya, ia langsung memasang wajah tersenyum, meraih tangan Ye Feng, dan mengikuti ayah Ye untuk menyambut mereka. Orang yang keluar dari villa itu adalah ayah Lin Sui, Lin Liqiang. Ini adalah seorang pria berusia 40-an, di puncak karirnya, yang setiap gerakannya memancarkan kepercayaan diri yang kuat. Mereka keluar untuk menyambut Zhao Chen dan kelompoknya. Tetapi ketika mereka melihat Ye Feng dan keluarganya yang beranggotakan 3 orang, mereka semua terkejut. Lin Liqiang mengenali ayah Ye dan bertanya dengan heran, Pak Tua Ye, apa yang membawamu ke sini? Tuan Ye berkata sambil tersenyum, Presiden Lin, kami dengar hari ini ulang tahun Lin Sui, jadi kami datang tanpa malu-malu. Anda tidak akan mengusir kami, kan? Lin Liqiang tersenyum getir dalam hati, sambil berpikir, mereka sudah datang ke depan pintu rumahku. Bagaimana aku bisa mengusir mereka? Namun, di permukaan, ia sama sekali tidak mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Dan berkata dengan sopan, Pak Tua Ye, kau memang pandai bercanda. Aku sangat senang kau bisa datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada putriku. Bagaimana mungkin aku bisa terburu-buru? Silakan masuk dan duduk. Pak Tua Huang dan yang lainnya juga ada di sini. Kau bisa mengobrol sebentar, dan aku akan mampir untuk menemanimu setelah aku selesai bekerja. Huang Tua dan yang lainnya juga ada di sini. Pastor Ye terkejut, bergumam dalam hati, orang-orang ini datang sangat cepat. Sepertinya mereka punya ide yang sama dengan kita. Hari ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Ternyata Lin Liqiang memiliki beberapa jaringan supermarket besar di Rongcheng, dan ayah Ye serta yang lainnya adalah mitra bisnisnya. Karena mereka semua adalah putra-putranya dan seusia dengan Lin Sui, ia sering mencoba menjebak mereka. Tentu saja, ia tidak bisa melewatkan pesta ulang tahun Lin Sui hari ini. Di mata ayah Ye dan yang lainnya, akan lebih baik jika putra mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Lin Sui. Meskipun Lin Sui belajar keperawatan, pada akhirnya ia akan mewarisi bisnis keluarga Lin. Jika putra mereka dapat memenangkan hati Lin Sui, bukankah bisnis keluarga Lin akan menjadi milik mereka? Ye Feng awalnya mengejar Lin Sui karena ia tertarik pada kecantikannya. Kemudian, ia mengetahui bahwa Lin Sui sebenarnya adalah putri dari mitra bisnis terbesar ayahnya, seorang wanita kaya dan cantik pada umumnya. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk memenangkan hatinya. Kalau aku bisa mengidentifikasi Lin Sui, rasanya pasti jauh lebih memuaskan daripada main-main dengan selebritas internet atau bintang-bintang kecil. Lagi pula, keluarga Lin punya kekayaan yang sangat besar, bahkan keluargaku sendiri pun tak bisa menandinginya. Ibu Ye tidak mengenal Huang Tua, dan sedang pamer kepada putranya Feng Feng. Lihat, ayahmu masih sangat penting bagi Paman Lin. Dia bahkan datang sendiri untuk menyambutnya. Ye Feng mengangguk penuh semangat. Wajahnya penuh kebanggaan dan kepuasan diri. Tepat pada saat itu, Lin Liqiang berbicara lagi, Pak Tua Ye, kalian masuk dulu.
Masih ada tamu yang harus saya sambut. Ibu Ye dan Ye Feng langsung tampak malu. Jadi Lin Liqiang tidak keluar khusus untuk menyambut mereka? Ini benar-benar tamparan di wajah. Keduanya menoleh pada saat yang sama, ingin melihat siapa yang disapa Lin Liqiang. Dia langsung menghampiri Zhao Chen, tersenyum, dan mengulurkan tangannya. Kamu pasti Zhao Chen, kan? Selamat datang. Lin Liqiang disambut oleh Zhao Chen. Ibu Ye dan Ye Feng hampir menjulurkan mata mereka. Zhao Chen juga tertegun, tidak menyangka Lin Liqiang akan datang dan menyambutnya secara pribadi. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak membiarkan pikirannya melayang skrip ini salah. Bukankah seharusnya ketika pacar seorang anak perempuan datang, ayahnya biasanya akan menyulitkannya atau menunjukkan kekuatannya? Mengapa ayah Lin Sui begitu sopan kepadaku? Oh ya, aku bahkan belum menjadi pacar Lin Sui. Zhao Chen segera menenangkan diri, mengulurkan tangan dan menjabat tangan Lin Liqiang, sambil berkata setengah bercanda dan setengah serius. Halo, Paman Lin, saya cukup tersanjung dengan kebaikan Anda. Lin Liqiang tak kuasa menahan tawa dan berkata, ketika Lin Sui jatuh sakit, semua berkat bantuanmu ia bisa meringankan rasa sakitnya. Aku sudah lama ingin berterima kasih padamu, tapi belum sempat. Lagi pula, aku ingin melihat sendiri seperti apa dirimu sebenarnya. Pada titik ini, dia mengamati Zhao Chen dari atas ke bawah beberapa kali, lalu mengangguk dan berkata, tidak sombong dan tidak rendah hati, sangat baik. Paman Lin, Anda menyanjung saya, kata Zhao Chen dengan rendah hati. Baiklah, jangan bicara sambil berdiri di pintu. Ayo, kita masuk. Lin Liqiang menepuk punggung Zhao Chen dan menuntunnya dan Liu Ju masuk ke dalam villa. Begitu berada di dalam villa, Zhao Chen dan kelompoknya menyadari bahwa cukup banyak orang yang datang hari ini. Lin Liqiang menjelaskan sambil tersenyum kecut. Awalnya kami tidak berencana mengundang begitu banyak orang. Rencananya hanya untuk berkumpul bersama keluarga dan teman-teman baik Lin Sui. Tapi entah bagaimana kabarnya tersebar, dan pagi ini, banyak tamu tak diundang mulai berdatangan. Kita tidak bisa begitu saja menolak mereka karena mereka sudah ada di sini, kan? Jadi beginilah situasi kita sekarang. Aku yakin Xiao Sui akan mengadu padaku sampai mati. Apa yang bisa Zhao Chen katakan? Ia hanya bisa menghiburnya sebenarnya, tidak apa-apa. Ini kan perayaan ulang tahun, semakin banyak orang, semakin meriah. Lin Liqiang menghela napas, saya harap Xiao Sui dapat berpikir seperti Anda. Dia membawa Zhao Chen ke seorang wanita cantik yang sangat mirip dengan Lin Sui dan memperkenalkannya. Ini Ibu Xiao Sui, Bibi Sui Miu. Halo, Bibi Sui. Zhao Chen segera menyapanya dengan hormat. Kamu Xiao Chen? Sui Wanyun menatap Zhao Chen dari atas ke bawah, tatapannya penuh selidik, seperti ibu mertua yang sedang memeriksa menantu laki-lakinya. Belakangan ini, nama yang paling sering disebut Lin Sui di depan mereka adalah Zhao Chen. Sebagai seseorang yang telah melalui semua itu, bagaimana mungkin Sui Wanyun tidak tahu situasinya? Zhao Chen merasa sangat tidak nyaman saat ditatap orang lain, bahkan sedikit rasa gugup pun muncul di hatinya. Tahukah kamu, dia bahkan tidak segugup ini saat menghadapi keluarga Zhao dari Jinling. Untungnya, Sui Wanyun tidak menunggu lama sebelum tersenyum dan berkata, selamat datang, silakan merasa seperti di rumah sendiri. Xiao Sui sedang berganti pakaian di lantai atas dan akan segera turun. Lin Liqiang juga berkata, Xiao Zhao, silakan duduk, jangan malu-malu. Aku ada tamu lain yang harus dilayani, jadi aku tidak akan menemanimu. Zhao Chen mengangguk, mengucapkan selamat tinggal kepada kedua pria itu, dan berjalan menuju Liu Ju dan yang lainnya. Setelah dia pergi, Lin Liqiang bertanya dengan suara rendah, apa pendapatmu tentang anak ini? Sui Wanyu menjawab, penampilannya baik-baik saja, dan dia bisa tetap tenang. Mengenai karakternya, kita harus mengamatinya lebih lanjut. Lin Liqiang mengangguk, aku juga berpikir begitu. Sementara itu, Zhao Chen telah kembali ke Liu Ju dan yang lainnya. Bagaimana rasanya bertemu ayah mertua dan ibu mertuamu? Tanya Liu Ju sambil tersenyum. Zhao Chen memutar matanya dan berkata dengan kesal, ada banyak orang di sini, jadi jangan bicara omong kosong. Liu Ju merendahkan suaranya, omong kosong apa yang kukatakan? Sikapmu barusan benar-benar membuatmu terlihat seperti menantu bodoh yang sedang bertemu ayah mertuanya. Wu Yan menimpali sambil bercanda. Ya, kakak ketiga, aku belum pernah melihatmu segugup ini sebelumnya. Wang Rongfeng berkomentar, sebenarnya, penampilan kakak ketiga sudah cukup bagus. Aku perkirakan nanti saat kalian berdua bertemu orang tua mereka, kalian pasti tidak akan sebaik kakak ketiga. Dia disambut dengan dua jari tengah dan Liu Zuo serta Wu Yan berkata serempak. Anda berbicara seolah-olah Anda bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Tepat saat mereka berempat mengobrol dan tertawa, Yang Zi, Qixia, dan Luo dan menghampiri dan berkata kepada Zhao Chen, lihat, sainganmu cukup banyak. Mereka semua berjuang sekuat tenaga, berusaha mengalahkan yang lain hari ini. Zhao Chen mengamati villa itu dan menemukan bahwa, selain Ye Feng, ada 4 anak laki-laki lain yang seusia. Anak-anak lelaki ini semuanya tampan, mengenakan setelan desainer,
dan rambut mereka ditata oleh desainer ternama. Mereka tampak seperti elit sosial, dan sekilas, mereka memang jauh lebih berkelas daripada Zhao Chen yang mengenakan pakaian biasa. Apakah mereka semua pelamar Lin Sui? Mereka sepertinya tidak punya niat baik. Wu Yan mengerutkan kening dan berkata. Zhao Chen tetap tenang, tersenyum, dan berkata, bukankah ini wajar? Lin Sui sangat cantik. Akan aneh jika dia tidak memiliki beberapa pelamar. Yang Zi berbisik, Xiao Yuanzi, hadiah ulang tahun apa yang sudah kau persiapkan? Aku baru saja mengetahuinya diam-diam, dan orang-orang ini benar-benar habis-habisan dengan hadiah ulang tahun mereka. Jangan sampai mereka mengalahkanmu. Zhao Chen menepuk-nepuk kotak cendana di tangannya dan berkata dengan percaya diri. Jangan khawatir, berapapun yang mereka belanjakan, semuanya hanya sampai di depan hadiah ulang tahunku. Ia lalu menambahkan, ngomong-ngomong, aku juga sudah menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Nanti akan kuberikan. Kita juga punya hadiah? Yang Zi dan yang lainnya langsung tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa itu? Kalian akan segera mengetahuinya, kata Zhao Chen, membuat semua orang tetap penasaran. Di tengah tawa dan percakapan, sesosok cantik muncul di eskalator di lantai 2. Tokoh utama hari ini, Lin Sui, telah tiba. Semua orang menoleh dan melihat. Dalam sekejap, ruang tamu villa yang tadinya berisik menjadi sunyi senyap. Tidak. Itu tidak benar. Suasana tidak sepenuhnya hening. Meskipun tidak seorang pun berbicara, ruang tamu dipenuhi dengan suara tertahan karena terkejut. Semua orang kagum dengan penampilan Lin Sui hari ini. Dia mengenakan gaun putih yang indah, dan dengan wajah cantiknya serta sosoknya yang anggun, dia tampak seperti peri yang turun dari surga ke bumi. Sungguh menakjubkan keindahannya. Beberapa menit kemudian, orang-orang yang tadinya linglung akhirnya tersadar. Kelima pemuda itu, termasuk Ye Feng, menegakkan punggung dan berpose, ingin memamerkan sisi terbaik dan tertampan mereka. Di saat yang sama, mata mereka berkobar dengan semangat juang yang membara saat mereka saling mengamati dengan waspada. Layaknya para ksatria abad pertengahan yang akan berduel untuk merebut hati seorang putri cantik. Tatapan kelima orang itu juga tertuju pada Zhao Chen. Selain Ye Feng, keempat orang lainnya tidak menganggap serius Zhao Chen. Di mata mereka, meskipun Zhao Chen agak tampan, pakaiannya terlalu lusuh, dan dia tidak mungkin menjadi lawan mereka, atau bahkan memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Lin Sui menatap Zhao Chen, dengan senyum manis di wajahnya, dan berkata lembut, kamu sudah datang? Kelima orang itu mengira Lin Sui sedang menyapa mereka dan langsung menjawab sambil tersenyum. Mereka di sini. Mereka di sini. Xiao Sui, aku tidak memberitahumu sebelum aku datang karena aku ingin memberimu kejutan. Kalian orang-orang yang tidak tahu malu, Xiao Sui jelas-jelas sedang menyapaku. Jadi berhentilah menempel padaku seperti itu. Dahi Lin Sui berkerut kesal. Ia memelototi mereka dan berkata, aku sedang bicara dengan Zhao Chen, apa yang kalian lakukan di sini? Mengapa dia lagi? Ye Feng menggertakkan giginya karena marah. Keempat orang lainnya saling berpandangan dengan bingung. Zhao Chen? Siapa Zhao Chen? Lin Liqiang dan Sui Wanyun bertukar pandang dan tersenyum pahit secara bersamaan. Dengan begitu banyak tamu hari ini, tatapan putriku tertuju hanya pada Zhao Chen. Sering dikatakan bahwa anak perempuan itu seperti burung yang tidak bisa tinggal di rumah setelah mereka dewasa. Dan itu benar adanya. Melihat Zhao Chen masih linglung, Wu Yan menyikutnya dan berbisik, kakak ketiga, Lin Sui memanggilmu. Cepatlah dan jawab dia. Zhao Chen kemudian tersadar, menggaruk kepalanya, dan berkata dengan agak malu, Lin Sui, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Aku benar-benar terpesona. Ekspresinya yang bingung membuat Lin Sui tertawa terbahak-bahak, dan di saat yang sama dia merasa sedikit puas. Seperti kata pepatah, seorang wanita berdandan untuk pria yang dicintainya. Mampu membuat orang yang Anda cintai kehilangan akal atas penampilan Anda adalah pujian terbesar dalam dirinya sendiri. Lin Sui tiba-tiba ingin menggoda Zhao Chen, jadi dia sengaja memasang wajah tegas dan berpura-pura tidak senang. Sambil berkata, bukankah biasanya aku cantik? Zhao Chen dengan cepat menjelaskan, tidak, kamu selalu cantik, tetapi kamu bahkan lebih cantik hari ini. Lin Sui tak kuasa menahan diri lagi. Senyumnya yang indah kembali merkah, dan ia menatap Zhao Chen dengan tatapan mencela yang menawan, sambil berkata dengan genit, lihat dirimu, dasar bodoh. Pada saat ini, Zhao Chen dan Lin Sui hanya memperhatikan satu sama lain, tidak ada yang lain. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Ada cukup banyak orang yang berdiri di ruang tamu villa. Keluarga Lin baik-baik saja. Mereka hanya berbisik-bisik dan bergosip tentang Zhao Chen. Ye Feng dan yang lainnya yang memiliki motif tersembunyi kini murka. Wajah mereka memucat karena marah. Mereka bahkan merasa malu dan marah karena dikhianati. Ya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan Lin Sui, mereka sudah menganggapnya sebagai milik mereka. Mereka benar-benar tak tahan melihat Zhao Chen menggoda Lin Sui. Kalau ini bukan rumah keluarga Lin, dan kalau hari ini bukan ulang tahun Lin Sui, mereka mungkin sudah bergegas memberi pelajaran pada Zhao Chen. Lin Liqiang memperhatikan ekspresi semua orang.
Ia terbatuk dan menyadarkan pasangan itu Xiao Sui. Zhao Chen bukan satu-satunya yang merayakan ulang tahunmu hari ini. Sampaikan salamku juga kepada semua paman, bibi, dan kerabat lainnya. Lin Sui kemudian menyadari bahwa ada banyak orang lain di ruang tamu, dan wajah cantiknya langsung memerah karena malu. Penampilannya yang pemalu dan malu-malu cukup menawan, dan Ye Feng serta yang lainnya langsung terpikat. Setelah Lin Sui turun dan menyapa semua orang, seorang pemuda bernama Chang Yun tak sabar lagi. Ia bergegas keluar dan berkata kepada Lin Sui sambil tersenyum, "Xiao Sui, selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahunku untukmu, sebuah tas tangan LV edisi terbatas." Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah tas tangan wanita cantik dari tas yang dibawanya. Sebelum Lin Sui sempat menjawab, seorang pemuda lain di sebelahnya tertawa dan mengejek, "Chang Yun, apa kau bercanda? Kau benar-benar memberi Xiao Sui tas? Apa kau tidak tahu dia sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal seperti ini? Atau kau masih menggunakan trik yang sama seperti yang kau gunakan pada wanita-wanita mencolok dan murahan yang dulu kau rayu untuk Xiao Sui?" Wajah Chang Yun langsung berubah sangat jelek. Agar adil, dia dan pemuda ini berteman, tetapi sekarang jelas mereka akan berselisih. Chang Yun menggertakkan giginya dan berkata, "Zanlin, jangan bicara omong kosong. Kapan aku pernah berkencan dengan wanita lain? Ini fitnah. Entah aku memfitnahmu atau tidak, kau tahu betul di dalam hatimu." Zanlin bahkan tidak menatapnya. Ia melangkah maju, memegang kotak hadiah besar yang dibungkus indah di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Sui, aku tahu kau suka binatang kecil. Kucing British Shorthair yang cantik ini adalah hadiah untukmu." Sambil berbicara, ia mengulurkan tangan dan membuka pita di kotak hadiah, mengeluarkan seekor kucing British Shorthair yang cantik, lalu berkata dengan penuh kebanggaan, "Kucing ini bukan hanya ras murni, tetapi kedua induknya juga kucing juara. Saya secara khusus meminta seorang teman untuk membelinya dari Inggris dan membawanya kembali dengan harga tinggi. Terima kasih untuk kucingnya," kata Lin Sui sopan, lalu menoleh ke Chang Yun dan berkata, "Terima kasih juga untuk tasnya." Mendengar kata-kata Lin Sui, Chang Yun langsung membusungkan dadanya. Ekspresi bangga juga terpancar dari wajah Zanlin. Lin Sui menerima hadiah dari kedua wanita itu, menyerahkannya kepada Yang Zi, dan menyimpannya. Melihat Chang Yun dan Zanlin telah memenangkan hadiah pertama, dua anak muda lainnya tidak mau kalah dan mengeluarkan hadiah ulang tahun yang telah mereka berikan kepada Lin Sui. Tanpa terkecuali, semuanya adalah merek desainer yang mahal. Setelah menerima ucapan terima kasih Lin Sui, semua orang itu melirik Zhao Chen dengan tatapan provokatif. "Maksud mereka jelas nak, lihat hadiah ulang tahun yang kami berikan. Semua itu tidak akan mampu kau beli meskipun kau tidak makan atau minum selama bertahun-tahun. Mari kita lihat apa yang bisa kau tawarkan untuk dibandingkan dengan kami." Setelah mereka berempat selesai memberikan hadiah ulang tahun mereka, Ye Feng melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Selamat ulang tahun, adik junior Xiao Sui." Lin Sui bertanya dengan tatapan kosong, "Siapa kamu?" Senyum Ye Feng langsung membeku, dan dia hampir menangis. "Saya Ye Feng." "Hah? Ye Feng? Ada apa denganmu?" tanya Lin Sui heran. Ye Feng terlalu malu untuk menceritakan pengalaman kemarin, jadi dia terkekeh datar dan berkata, "Aku tidak sengaja terjatuh. Terima kasih atas perhatianmu. Kau hebat sekali. Kau benar-benar berhasil jatuh dan sampai ke kondisi seperti ini," seru Lin Sui takjub. Ye Feng hampir muntah darah karena marah, dan segera mengganti topik. "Ini hadiah ulang tahunku untukmu, coba lihat apakah kamu suka." Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah kotak perhiasan yang indah, membukanya, dan mengeluarkan sebuah kalung berlian yang indah. Mendesis. Suara desahan kolektif memenuhi aula. Semua orang di sini tahu barangnya. Mereka dapat mengetahui sekilas bahwa kalung berlian ini cukup berharga, setidaknya bernilai beberapa ratus ribu. Keempat orang itu sudah cukup murah hati, dengan masing-masing hadiah bernilai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu yuan. Tetapi dibandingkan dengan kemurahan hati Ye Feng, itu masih jauh lebih lemah. Tampaknya keluarga Ye benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan semua orang hari ini dan meninggalkan kesan baik pada Lin Sui. Lin Sui juga terkejut, tetapi dia segera menenangkan diri dan menggelengkan kepalanya. Berkata, "Hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Sama sekali tidak mahal. Demi kamu, aku bahkan rela memetik bulan dari langit," kata Ye Feng, berpura-pura terharu. Sayangnya, penampilannya saat ini sama sekali tidak sesuai dengan kata kasih sayang yang mendalam, malah membuat orang-orang merasa sangat lucu. Lin Sui masih menolak. Lin Liqian juga berkata, "Pak Tua Ye, hadiahmu terlalu berharga. Kami tidak bisa menerimanya." Tentu saja, Tuan Ye ingin mendukung putranya, jadi ia segera berkata, "Tuan Lin, ini hanya kalung, apa istimewanya? Terimalah. Kalau tidak, berarti Anda meremehkan kami." Melihat pihak lain mengatakan ini, Lin Liqian tidak punya pilihan selain meminta Lin Sui untuk menerima kalung itu untuk saat ini dan mengembalikannya nanti. Setelah memberikan kalung itu, Ye Feng melirik keempat orang lainnya dengan puas, lalu akhirnya menatap Zhao Chen. Sambil tersenyum paksa,
Ia berkata, aku penasaran, hadiah ulang tahun seperti apa yang disiapkan Zhao Chen? Tunjukkan pada kami dan biarkan kami melihatnya. Aduh, kalian tidak melihat hadiah ulang tahun kami dan merasa rendah diri. Jadi kalian terlalu malu untuk menunjukkannya? Lin Sui sedikit mengernyit dan menatap Ye Feng dengan tidak senang. Zhao Chenze tersenyum dan berkata, baru saja, ia bilang dia ingin membantu Lin Sui memetik bulan, tapi aku tidak akan merepotkanmu. Aku sudah memetik bulan dan memasukkannya ke dalam kotak ini. Sambil berbicara, dia mengeluarkan kotak cendana yang berisi kalung bintang-bintang mengelilingi bulan. Bulan dimasukkan dalam kotak. Kata-kata Zhao Chen mengejutkan semua orang yang hadir. Tatapan mereka langsung tertuju pada kotak cendana. Masing-masing bertanya-tanya apa isi di dalamnya. Apa yang dapat digambarkan sebagai bulan? Ye Feng melengkungkan bibirnya dan mendengus menghina. Dia tidak menyangka Zhao Chen dapat memberi hadiah bagus, sebab dia sudah menyelidiki Zhao Chen dan mendapati dia sebagai seorang pecundang malang dari desa pegunungan terpencil. Uang sebanyak apa yang bisa dimiliki orang seperti itu? Hadiah bagus apa yang bisa mereka berikan? Ye Feng mencibir, bulan? Heh, yang kau berikan padaku bukan perhiasan kecil berbentuk bulan, kan? Benda itu mungkin berhasil pada gadis kecil yang naif, tapi membayangkan kau bisa membodohi Lin Sui dengan benda itu hanyalah angan-angan. Keempat orang lainnya membentuk front persatuan sementara dengan Ye Feng saat ini. Mereka tidak buta, mereka secara alami dapat melihat bahwa Lin Sui sedikit tergila-gila pada Zhao Chen. Pria ini, yang awalnya mereka abaikan, kini menjadi ancaman terbesar. Jadi mereka semua mulai melontarkan komentar-komentar sarkastis. Mereka baru saja menggambar bulan? Haha, itu bisa menghemat uang. Mungkin mereka membuat patung tanah liat berbentuk bulan. Benda-benda ini murah. Jangan terlalu buruk sangka padanya. Mungkin dia memberimu sepotong kue yang digigitnya hingga berbentuk bulan sabit? Dia mungkin mengirim kartu pos, tapi dilihat dari penampilannya, dia tidak mungkin mengirim sesuatu yang berharga. Ketika kata-kata orang-orang ini sampai ke telinga Liu Zuo, Yang Zi, dan yang lainnya, mereka sangat marah. Lin Sui pun sama. Ia menoleh dan menatap tajam ke arah mereka. Zhao Chen tetap tenang, karena ia sangat percaya diri dengan kalung bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Ini adalah harta langka yang membuat Chen Yunlong terdiam, dan dia bersedia membayar puluhan juta untuk membelinya. Kalung berlian, tas desainer, kucing ras juara, semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalung yang mempesona itu. Lin Sui, bukalah dan lihat apakah kamu menyukainya, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Aku suka apapun yang kau berikan, kata Lin Sui malu-malu, menerima kotak cendana itu tanpa langsung membukanya. Ia terutama khawatir Ye Feng dan kelompoknya akan mempermalukan Zhao Chen. Zhao Chen menebak apa yang dipikirkannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, buka saja. Hadiahku jelas lebih bagus daripada hadiah mereka. Ye Feng dan keempat orang lainnya mencibir serempak, mengira dia hanya membual dan bersikap keras kepala. Mata Lin Sui berbinar. Sejak saya bertemu Zhao Chen, dia selalu menepati janjinya. Lin Sui langsung dipenuhi rasa ingin tahu tentang apa yang ada di dalam kotak cendana itu. Dia dengan lembut menekan kait pada kotak itu, dan dengan bunyi klik yang lembut, kotak itu terbuka dengan sendirinya. Ini, saat Lin Sui melihat kalung bintang-bintang mengelilingi bulan, dia sangat terpesona oleh keindahannya. Keterkejutan dan keterkejutannya langsung membangkitkan rasa ingin tahu orang banyak. Orang-orang berkerumun, menjulurkan leher untuk melihat apa isi kotak itu yang mampu membuat Lin Sui, si kaya dan cantik, begitu panik. Tahukah Anda? Lin Sui bahkan tidak pernah melirik tas desainer dan perhiasan mahal itu sebelumnya. Lin Liqiang dan Sui Wanyun berada tepat di sebelah Lin Sui. Mereka mengintip dan melihat kalung bintang mengelilingi bulan di dalam kotak kayu cendana. Meskipun keduanya sering bepergian dan berpengetahuan luas, mereka tetap terpesona oleh kalung yang luar biasa indahnya itu. Sebagai seorang wanita, Sui Wanyun tentu saja tak kuasa menahan pesona kalung yang membuatnya menjadi pusat perhatian. Ia langsung terpikat, bergumam, benarkah ada kalung seindah ini di dunia? Apa aku sedang bermimpi? Lin Liqiang penasaran sekaligus terkesan dari mana anak ini mendapatkan kalung seperti itu. Xiao Sui sudah terlanjur menyukainya. Dan dengan kalung ini, dia mungkin akan benar-benar jatuh cinta padanya. Kecuali beberapa orang yang berada cukup dekat, orang-orang lain yang berkerumun dan menjulurkan leher tidak dapat melihat wujud sebenarnya dari kalung yang dikelilingi bintang-bintang itu. Namun, reaksi Lin Liqiang, Sui Wanyun, dan yang lainnya membuat mereka menyadari bahwa kota itu jelas tidak berisi kartu pos, patung tanah liat, atau pernak-pernik. Rasa ingin tahu mereka langsung tergugah, dan seseorang berteriak, ayo kita lihat juga. Semua orang langsung bereaksi. Lin Liqiang menepuk pelan punggung Lin Sui, menyadarkannya dari lamunannya, lalu berkata, keluarkan dan perlihatkan pada semua orang. Lin Sui mengangguk, hati-hati mengambil kalung bintang-bintang yang mengelilingi bulan, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, ruang tamu yang tadinya riuh, berubah sunyi senyap, tak terdengar sedikit pun keterkejutan. Orang-orang seolah terpesona oleh kalung itu, atau seolah-olah mereka telah membatu. Semua membeku di tempat, mata mereka terpaku padanya.
Ye Feng dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhao Chen akan memberikan Lin Sui kalung seperti itu. Sungguh indah dan benar-benar sempurna. Dibandingkan dengan kalung ini, hadiah yang baru saja mereka berikan kepada kita tidak ada apa-apanya. Terutama Ye Feng. Dia juga memberinya sebuah kalung. Tetapi kalung berlian yang bernilai ratusan ribu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalung yang dikelilingi bintang-bintang. Bagaimana mungkin? Dari mana dia mendapatkan kalung seperti itu? Ye Feng merasa seolah-olah seluruh tenaganya terkuras dalam sekejap, kakinya lemas, dan ia jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Namun, saat itu, perhatian semua orang tertuju pada kalung bintang mengelilingi bulan. Bahkan jika ia hanya duduk di tanah atau berlarian telanjang, tak seorang pun akan meliriknya. Saat orang-orang masih terkagum dan terpesona pada kalung yang dikelilingi bintang-bintang, Zhao Chen menyiramkan bahan bakar ke api, mendorong keterkejutan itu hingga ke puncaknya. Dia lalu memerintahkan, tutup tirai dan matikan lampu. Lin Liqiang terkejut dan bertanya dengan bingung, Xiao Zhao, apa yang kamu lakukan? Zhao Chen tersenyum dan menjawab, aku akan membiarkanmu melihat bulan. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba tersadar. Ya, meskipun kalung itu indah dan memikat, menyebutnya bulan terasa agak berlebihan. Mungkinkah ada rahasia yang disembunyikan? Orang-orang langsung tertarik, sebagian menutup tirai dan sebagian lainnya mematikan lampu. Tak lama kemudian, ruang tamu villa yang tadinya terang benderang, diselimuti kegelapan. Perhatikan baik-baik, jangan berkedip. Suara Zhao Chen terdengar pada saat itu. Bersamaan dengan suara itu muncullah seberkas cahaya. Warnanya cerah dan jernih, namun tidak menyilaukan, dengan sentuhan kesejukan dan kelembutan. Seperti cahaya bulan. Tidak, itu hanya cahaya bulan. Lin Sui membuka kalung bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Cahaya bulan memancar dari liontin berbentuk bulan sabit itu. Dan di sekelilingnya, bintang-bintang berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya bintang mengelilingi cahaya bulan, dan cahaya bulan terjalin dengan cahaya bintang, menciptakan pemandangan yang indah. Pemandangan ini bagaikan negeri dongeng, mimpi, kisah dongeng, surga. Semua orang terpikat dan terpesona oleh tontonan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Kebingungan kolektif itu berlangsung lama hingga Zhao Chen membuka tirai, membiarkan sinar matahari mengusir kegelapan, dan baru pada saat itulah orang-orang kembali sadar. Seruan terlambat dan seruan kaget pun menyusul, begitu kerasnya hingga hampir menerbangkan atap. Kalung ini sungguh cantik. Omong kosong. Kalung ini tidak bisa digambarkan hanya dengan kata, indah. Jelas seperti mimpi dan berasal dari dunia lain, tidak seperti apapun yang ditemukan di dunia fana ini. Aku pernah dengar anak ini bilang dia memetik bulan dan memasukkannya ke dalam kotak, dan kupikir dia cuma omong kosong. Tapi setelah melihat kalung ini, aku sadar dia tidak omong kosong, tapi aku yang bodoh. Saya tak pernah membayangkan kalung ini bisa memancarkan cahaya bulan dan bintang di tengah kegelapan. Pemandangan itu sungguh indah. Saya mungkin tak akan pernah melupakan pengalaman ini seumur hidup. Beberapa gadis, menatap kalung bintang mengelilingi bulan di tangan Lin Sui, hampir meneteskan air liur karena iri. Mereka berseru, aku iri sekali pada Lin Sui. Dia benar-benar punya kalung yang begitu indah. Kalau ada yang memberiku kalung seperti itu, aku pasti langsung menikahinya. Zhao Chen menghampiri Lin Sui, tersenyum, dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu menyukainya? Lin Sui mengangguk penuh semangat. Kalung bintang-bintang yang mengelilingi bulan begitu indah dan menawan sehingga wanita manapun akan terpikat olehnya. Dan Lin Sui tidak terkecuali. Xiao Zhao, di mana kamu membeli kalung ini? Tanya Sui Wanyun. Orang-orang di sekitar mereka semua menajamkan telinga, terutama para wanita, yang menyaksikan dengan penuh harap. Seperti Sui Wanyun, mereka semua ingin membeli kalung seindah ini. Meski kalung ini sedikit kurang mengesankan dibandingkan kalung bintang-bintang yang dikelilingi bulan. Zhao Chen menjawab, saya membuat sendiri kalung, bintang mengelilingi bulan, ini.